kadang kita takut ya kalau mengecewakan anak, kan katanya nggak boleh mengecewakan gitu ya, takut, sehingga kita kadang-kadang terbawa dengan kemauan mereka. Itu juga nggak boleh loh Pak. Nah, itu yang hati-hati kita itu ya. yang kadang Tapi tidak sulit. boleh membuat mereka kepahitan. Ya, Kepahitan, tapi betul. juga tidak boleh kita yang punya otoritas. Iya, betul. Ya. Betul. Menurut saya sebenarnya anak kecewa itu juga latihan loh buat mereka. Nah ini Sehingga menarik nih. ya sehingga Menarik. mereka belajar mengalami apa yang namanya kecewa gitu. Karena kalau semuanya oke, semuanya running Nggak well, mungkin ya kayaknya. iya, Nggak namanya mungkin hidup suatu saat mereka bisa jatuh. Ya. Shalom keluarga Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah tentang peran ayah menuntun atau menuntut sesuai dengan topik ibadah Family Week bulan ini. Tamu kita kali ini adalah dari keluarga Gereja Kemah Abraham yang diwakili oleh dua kepala keluarga, yaitu Bapak Hendra Budiman dan Ibu Ida Mustika. Salam sehat Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan selalu dalam pemeliharanya, Pak Jul. Kabar Injil, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Wah, luar biasa. Gimana dengan bisnis Bapak Ibu? Bisnis kita selalu, yang penting kita lakukan bagian kita, Pak Jul. Baik. Sisanya Tuhan yang bagian Amin, Tuhan yang amin, lakukan. amin. Ya, berkat Tuhan selalu baru tiap hari Baik. bagi kita anak-anaknya. Dahsyat. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Jadi saudara, banyak orang bisa punya anak jadi bapak, tapi tidak semua bapak bisa jadi ayah. Tidak otomatis begitu Anda punya anak, itu jadi ayah. Anda harus belajar jadi ayah. Karena beda sekali ayah dan ibu. Ibu itu bicaranya now, tapi lain dengan ayah. Ayah bicara soal future, ayah bicara masa depan. Jadi strukturnya jelas, Tuhan, suami, istri. Lalu di mana anak-anak? Ya di bawah. Anak-anak itu adalah perluasan daripada sebuah keluarga. Jadi bukan pelengkap. Anda suami istri sudah lengkap sebagai keluarga. Mau ada anak, tidak ada anak. Saudara, Anda ayah-ayah diberikan otoritas untuk memimpin anak-anak Anda. Memimpin keluarga Anda. Jangan biarkan anak-anak yang memimpin. Untuk selengkapnya, Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church. Dan saya yakin topik kita bulan ini adalah kebangkitan orang tua di dalam pemulihan peran ayah di dalam keluarga. Baik, kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Pak HB dan Bu Ida. Ya, kira-kira apa sih yang pesan penting yang Bapak Ibu dapatkan pada ibadah Family Week ini? Siapa dulu nih? Saya Ya, silakan Oke. Pak HB Boleh dulu. Pak Abe dulu. Baik Pak Jul, saya dapat banyak dari khotbah dari Bu Charlotte ini, Ya. Family Week ini, bahwa saya juga mengevaluasi jadinya. Tidak semua bapak bisa menjadi ayah yang baik. Artinya peran ayah ini ternyata sangat vital, sangat penting. Krusial ya. Sangat krusial tanpa kita sadari ya. Kita memang sudah menjadi ayah, tapi hari ini kita sebetulnya seperti kayak dikoreksi ya, dievaluasi. Benar nggak nih? Benar melakukan ini. Iya, melakukan saya ini sudah ya. jadi ayah yang baik gitu. Sesuai dengan tadi jalan Tuhan ya dibilang Iya, tadi ya. sesuai dengan tadi jalan Tuhan, ternyata wah banyak sekali saya dapatkan di Family Week ini, Pak Jul. Ya, baik. Kalau yang Ibu dapat apa kira-kira, Bu Ida? Terlebih saya, sekarang saya yang merupakan single parents, saya banyak belajar dari pembicaraan Ibu Charlotte tadi, bagaimana menjadi figur ayah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang ayah adalah pemimpin di dalam keluarga yang diberikan otoritas untuk memimpin anak-anak. Sehingga sebagai seorang ayah jangan sampai salah untuk mendidik anak-anak. Itu sih Pak Jul yang saya dapatkan tadi. Nah, ini menarik ya khususnya buat Bu Ida nih, karena beliau seorang single parent.
kira-kira tadi sulit nggak menjalankan peran ayah tadi, Bu? Apakah memang tidak mungkin sebagai seorang ibu melakukan peran ayah dalam keluarga? Kalau menurut saya semua mesti belajar ya, karena peran sebagai ibu pun sebenarnya sudah sulit, apalagi sekarang ditambah berperan sebagai seorang ayah. Jadi buat saya pasti akan meminta pimpinan Tuhan Oh ya. untuk memberi saya hikmat bagaimana berfungsi sebagai seorang ibu yang baik sekaligus seorang ayah seperti yang dimaksud tadi seperti Waduh, tadi itu. dahsyat. Iya. Dahsyat. Jadi mau nggak mau harus mengandalkan Tuhan tadi, Bu, ya? Betul, nomor satu itu Nomor Pak. satu, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kira-kira langkah-langkah atau prinsip-prinsip dalam menerapkan peran ayah apa sudah jelas tadi, Pak Habe dan Ibu? Wah, menurut saya jelas sekali ya, Nah. Pak Jul ya. Ya. Bu Syarot tadi Apa yang juga Pak- sudah yang Bapak memberikan tangkap tadi? langkah-langkahnya ya. Yang pertama Ada tiga tadi, ada Pak, ya? tiga ya. Tiga ada prinsip ya? Ada tiga Ya. prinsip. Yang pertama itu menuntun dan bukan menuntut. Ya. Yang kedua tadi apa ya Bu Ida ya tadi ya kedua? Yang kedua tadi mengukuh atau menguatkan dan bukan menuduh. Menuduh. Kalau yang tiga? Ketika membela bukan, Membela, bukan mencela ya. Nah, yang pertama tadi, Pak, menuntun bukan menuntut. Tadi yang Bapak dapat apa, Pak? Wah, ini memang sulit sekali nih Pak, karena kadang kalau menuntut itu berarti kan ada ego kita, ada keinginan kita. Itu nggak bisa dihindari, Pak, ya? Iya, nggak bisa. Tapi kalau menuntun itu adalah satu rule, satu jalan yang mestinya harus kita ikutin bersama untuk mencapai tujuan. Nah, kadang kita tersendiri kan terpancing Ya, dengan ya. keegoisan kita, Ya. dengan kemauan kita sendiri. Ya. Dan itu yang saya tadi dapat semacam teguran bahwa ternyata memang kita harus bisa menuntun anak kita. Nah, menuntun anak kita itu juga saya dapatkan juga tadi seperti yang disampaikan bahwa di firman Tuhan yang tadi Ya, diambil dari Mazmur ya, Mazmur ya, ya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 itu 6, ya. luar biasa sekali itu. Ya. Jadi, Kita nggak nyangka gitu, Pak, nggak ya? nyangka, iya. Ternyata menuntun itu seperti itu Iya, gitu menuntut loh. ke jalan yang benar tadi Menuntun ke katanya, jalan ya. yang benar. Nah, peran kita sebagai ayah pun juga dituntut untuk bisa menuntun anak-anak kita seperti itu, Pak Jul. Tadi saya senang gini, mungkin Bapak ingat tadi, kita menuntun tangan kita, Ya. anak kita satu, ya. Yang satu kita dituntun Tuhan. Nah. Dan tugas kita itu tangan anak kita harus bisa juga bersatu dengan tangan Tuhan. Nah, itu. Oh, itu dahsyat itu, Pak. Dahsyat. Ya, itu menuntun ke jalan yang benar, ya. Ya. Ya, ya, itu Dahsyat dan ya. sulit juga sih. Sulit, ya. Pada Ya. kalau kita terapkan, tapi ya Kita harus puji lakukan Tuhan itu, ya. kita harus Semua paling butuh nggak proses laku. sih kalau menurut Butuh saya. proses. Betul, Ya. butuh proses. Bagus. Yang kedua tadi, Bu, mengukuh atau menguatkan bukan Mencela. bukan mencela, Menuduh, bukan menuduh ya. bukan Apa Bu Ida yang dapat? Nah, di situ saya justru banyak terkoreksi ya, merasa berdosa nih. Ternyata kita tidak boleh membanding-bandingkan kondisi yang kita lalui dahulu dengan kondisi anak kita sekarang. Kenapa? Karena semuanya sudah berbeda. Berbeda ya. Mungkin awal tujuan kita sebenarnya maunya baik gitu nah ya, itu, supaya betul, supaya ada daya juang Ya, ya. kayak ini. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Kenapa? Karena masa kondisi semuanya berbeda. Beda ya. Ya, kalau kita mau sharing life boleh, Sharing live ya tadi ya, ya, sharing live ya. ya, sharing Mengenai life kita ya. boleh, Ya. ya. Maksudnya kita mau memberitahu bahwa kita juga semua berproses gitu. Tetapi tidak boleh menyamakan anak kita mesti harus seperti kita yang dulu, gitu. Karena semuanya Bukan curhat tadi ya istilahnya. Bukan, iya. Kalau curhat, iya. Kalau curhat kan berarti itu ada satu kepahitan ya di Kepahitan. dalam hati kita, bahwa kita merasa tidak puas tuh dengan apa yang kita alami. Secara nggak sadar ya Bu ya. Secara tidak sadar, iya. Terkadang kita di situ. Nah, sedangkan menurut saya proses untuk anak-anak berbeda dengan proses untuk kita. Kenapa? Karena anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Gitu. Ya, ya. Jadi biar rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Amin, kita. ya. Ya. Dan pesannya tadi saya ingat jangan membawa anak-anak
ke zaman kita dahulu. Iya, Kita merasa betul itu tuh. kebenaran, padahal Iya. itu udah nggak cocok Salah, ya tadi iya, ya betul. Bu Ida katakan Itu tadi. saya juga baru Ya. tahu tuh. Iya, saya Itu juga istilahnya belajar tuh. menarik sekali tuh Pak. Iya. Dan itu sering kita lakukan. Betul. Saya juga Pasti, dikoreksi pasti. ya Betul, dengan betul, hal Pak. ini. Ya Iya. luar biasa. Saya berharap ini juga membuat kita mencerahkan kita Betul, bagi para iya. pemirsa kita, penonton kita ya, keluarga demi keluarga ya. Iya, betul Pak. Nah, yang Apa ketiga Pak HB nih, Ya. membela bukan mencela Ya, nih. Nah, ini membela bahaya bukan nih. mencela nih. Aduh, Gimana nih Pak HB? kadang batasannya tuh tipis sekali, Tipis. Pak. Ya. Nah, kadang kita juga jadi karena terbawa emosi ya kan, dan mungkin kadang kita kalau sebagai ayah itu kan apa ya, egonya atau harga dirinya Merasa benar ya. merasa benar, nggak mau kalah, itu kadang kita nggak sadar, akhirnya jadi malah mencela. Nah Mencela ini, ya. Gitu aja nggak bisa. nah Campur-campur jadinya. Campur, ya. membandingkan akhirnya apa, ini jadi mencela. Nah ini memang nggak boleh ya, memang. Dan yang saya tangkap tadi Pak, yang lebih berbahaya lagi, anak-anak jadi dijadikan kambing hitam. Iya. Pak. Wah. Itu sering itu, jadi ya aduh. Ini gara-gara lu tadi ya, gara-gara Nah. lu gue jadi begini, gara-gara Iya, lu gue harus iya. kerja keras. Iya. Itu nggak boleh Betul. ternyata. Semua memang harus belajar kok. Karena itu memang Untuk tugas bisa kita, merubah. sudah tugas kita ternyata ya. Betul, Betul, ternyata iya. memang itu tugas kita, Iya. dan memang kita tidak boleh berbicara seperti itu Iya. di depan anak anak-anak, kita ya. iya. Dan tadi pesannya Pak yang menarik juga Pak, harus selesai pengalaman masa lalu kita Pak. Iya, Harus selesai dengan selesai diri sendiri dengan ya. selesai Itu dengan harus, diri. iya, harus benar. berdamai katanya Iya, Pak Harus ya. berdamai, Berdamai. benar. Iya. Iya. Jangan membawa anak kita Iya. ya harus ikut kayak seperti kayak kita gitu ya. Betul. Sudah nggak betul, bisa betul. Pak. Nggak bisa Udah ya. lain, iya. Ya. Baik, rasanya sudah Bapak Ibu ini sudah menangkap tadi ya prinsip-prinsip dalam menjalankan peran ayah ya. Saya berharap Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan program ini juga sudah menangkap ya, yang luar biasa ya. Nah, kalau kita sudah menangkap tadi Pak, prinsip-prinsip ya, Bu Ida ya, apa sih rencana Bapak Ibu menerapkannya dalam keluarga Pak? Karena ini kan penting nih Pak, jangan Betul. sampai hilang begitu aja hanya sekedar knowledge ya, sayang sekali kalau kita tidak lakukan nah, Betul. dalam keluarga kita. Gimana Pak rencananya Pak? Betul Pak Jul. Jadi tentu apa yang kita sudah dapatkan tentu juga kita harus lakukan, walaupun itu tidak mudah ya tentunya ya. Ya pasti. Jadi pasti tadi tidak saya mudah. ada dua hal yang saya bisa jadi saya tangkap. Yang pertama memang satu evaluasi Pak. Evaluasi. Evaluasi Kita ya Pak ya, koreksi diri kita ya. Saya sendiri. Oh, ya menarik, Baru menarik, kemudian menarik. setelah kita dapatkan ini jadi resolusi. Jadi ada dua hal Pak, evolusi dan resolusi. Sehingga apa yang kita sudah dapatkan hari ini betul-betul kita bisa terapkan, sehingga kalau ada yang selama ini kurang tepat bisa diluruskan, bisa diperbaiki Pak. Ya. Supaya tidak sampai, jangan sampai nanti ada yang tadi Bu Charlotte bilang itu ada kepahitan itu Pak, banyak sekali yang anak-anak yang mengalami kepahitan terhadap ayahnya ya. Jangan sampai makin besar gitu ya. Betul. Harus cepat-cepat betul. diselesaikan Harus Pak ya. Cepat-cepat Ini menarik dibereskan, ya. Pak. Kalau kita sudah bisa mengoreksi diri, ya artinya apa sih yang setelah kita dapat tadi, ya Betul, kita lihat, Pak. oh ternyata saya selama ini melakukan ini, gitu Nah, ya. betul. Contohnya, sehingga kita mau nggak mau, kita harus tadi apa tadi Pak resolusi tadi, Resolusi, wow, bahasanya ya. luar biasa Pak HP ini. Ya kalau Bu Ida apa Bu? Ininya Bu, apa rencananya Bu? Ya. Kalau saya, karena saya memang, ya saya baru awal jadi single parents, jadi saya mesti memang belajar banyak apa itu peran ayah, terus yang sesuai dengan firman. Otomatis saya harus banyak mengkoreksi diri sendiri juga, ya. untuk saya boleh lebih banyak belajar firman, untuk Oh, mengerti. mengerti. Karena setahu saya kan namanya kita tuh figur yang menjadi contoh buat anak-anak gitu. Iya. Anak-anak kadang tidak mendengar perkataan kita, Tapi melihat tetapi perbuatan. melihat Oh, iya, perbuatan betul. kita. Ya. Nah, kita harus belajar untuk berlaku sesuai dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Sehingga tanpa kita harus banyak berkata-kata, anak-anak sudah bisa melihat, oh orang tua saya sudah berlaku seperti sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu sih. Paling tidak tadi ya Sambil belajar belajar. firman gitu ya. Iya, Dan iya. nanti dilihat sama
sama anaknya gitu ya. Betul, Oh, mami. iya. Menjadi contoh. Jadi contoh. Kita nyuruh belajar firman tapi kita sendiri nggak belajar, sama juga Betul, bohong tadi ya. betul, iya. Rokok tadi kan dibilang Iya. nggak boleh Iya. ngerokok, tapi kita sendiri ngerokok. ngerokok itu yang Ya, nggak itu boleh. itu lebih berbahaya lagi tuh. Iya, ya. betul. Pak. Ya diawali Jadi role model dong, figur betul, ya. betul. figur. Jadi figur ya. Betul. Ya, itu menarik dan saya juga tadi ada satu yang saya dapat tadi ya. Kadang kita takut ya kalau mengecewakan anak, kan katanya nggak boleh mengecewakan gitu ya, takut sehingga kita kadang-kadang terbawa dengan kemauan mereka. Itu juga nggak boleh loh, Pak. Nah, itu yang hati-hati kita Itu ya. yang kadang Tapi tidak sulit. boleh membuat mereka kepahitan. Kepahitan, Ya, tapi betul. juga tidak boleh kita yang punya otoritas. Iya. Ya, perannya loh Bu ya. Betul. Peran ayah ya, jadi otoritas. Sehingga kita harus bisa membawa yang patut dan benar tadi ya. Betul, betul. Ya. betul. Menurut saya sebenarnya anak kecewa itu juga latihan loh buat mereka. Nah ini menarik Sehingga nih. ya sehingga Menarik. mereka belajar mengalami apa yang namanya kecewa gitu. Karena kalau semuanya oke, semuanya running Nggak well, mungkin ya kayaknya. iya, Nggak namanya mungkin hidup suatu saat mereka bisa jatuh. Ya. Tapi kalau mereka sudah belajar pernah kecewa, bagaimana memanage rasa kecewa itu kedepannya dia lebih mudah untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan mereka kan Ya. lebih berat dari Ya. masa sekarang Yang ini. penting tadi begitu dibilang kecewa, jatuh, kita membela. Kita Betul. ada di Iya. di sisi dia. Di Kita sisi dia, mengencourage Ya, betul. menuntun mereka. gitu ya, Betul, mengencourage ya, Ya. Ada contoh bersama-sama. film tadi ya. Ya, Betul. tadi ada Tutuli Cuplikan video Handayani, itu, ya. ada Betul. Ingmarso Songtulodo, Ada. Ya, Ingmadia Tutuli Mangunkarso, Mangunkarso. ya. Itu sebenarnya Alkitabiah tuh Pak. Iya. Betul. Percaya Iya. nggak? Iya. Iya, betul Pak. Goyan dari Karena kita sudah dicontohkan dalam firman Iya, Tuhan. Iya, gitu. benar. Kapan Iya, Tuhan di depan, kapan Tuhan di tengah, Iya. dan kapan Tuhan di belakang. Iya, Ya. betul. betul. Iya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Nah, baik ya. Jadi memang mau tidak mau kita harus menerapkan, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira, Setuju. nah ini menjalankan tadi kan Pak HB bilang nggak gampang, nggak mudah, pasti Tidak ada mudah, Pak. kesulitan Betul. gitu ya. Betul, iya. Nah, saya berikan kesempatan pada sesi ini ya, Pak HB menyampaikan apa sih yang kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan ini untuk mendapatkan feedback dari para pemirsa kita, Oke. dari penonton kita. Saya berikan kesempatan Bapak satu pertanyaan dan Bu Ida ya, saya berikan pertanyaan satu ya, silakan Pak HB. Oke. Kebetulan saya dipercaya oleh Tuhan punya 2 anak. Udah beranjak mulai Iya, dewasa udah Pak ya? dewasa ya. Wah Pak, Cowok sorry, Pak. semua. Sebelum saya juga menarik, itu nanti ada dibilang terlambat nggak Pak? Kira-kira menjalankan peran ayah tadi. Saya potong sedikit ini karena menarik. Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak ada yang terlambat Tidak, bagi tidak ayah? ada yang Oke. terlambat kalau kita mau berubah. Berubah. Mau Ya. Menarik. Nah, tentu ada kendala, dalam arti kendala gini. Saya punya anak 2, dilahirkan juga mempunyai karakter yang berbeda, Pak. Jadi mungkin yang satu lebih nurut, yang satu agak bandel. Nah, ini kadang kita sebagai orang Ini istilahnya tua, Pak HB nih ya. Iya, kadang sebagai orang tua ini kita maksudnya treatmentnya itu kita Harus pasti beda. tujuannya sama ya, tapi Oh. mungkin bisa diterima beda Oke. oleh anak-anak. Karena punya sifat yang berbeda ya. Iya, karena mempunyai sifat Unik, yang berbeda. masing-masing unik anak-anak iya. kita ya. Ya. Jadi mamanya, kalau yang itu kok kayaknya kok ngalah, sedangkan saya yang nurut kok maksudnya seolah-olah itu kok suruh ngalah terus. Nah itu gimana itu? Oh caranya gimana gitu Caranya ya? gimana itu? Apakah memang harus berbeda perlakuannya apakah atau sama? treatmentnya berbeda? Kalau enggak nanti dibilang enggak Pilih kasih. Oh Ya, iya, itu pilih menarik. kasih. Nah, itu Jadi menarik. Sebelum saya kita bahas lagi ya. Kalau Bu Ida apa Bu yang tantangannya Bu? Ya. Kalau tantangan saya pengen ini nih belajar dari para pendengar, para pemirsa yang mungkin sudah terlebih dahulu ya, sudah lama Sudah menjadi punya single pengalaman. parents ya. Oh iya. Single parents yang sudah lama, ada tips-tips apa supaya seorang single parents itu bisa berfungsi ganda. Oh, Karena anak kan memang masih membutuhkan seorang ibu dan seorang Bagus ayah. banget, ya. Apalagi saya mempunyai seorang anak perempuan yang paling besar itu yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi iya. dia sangat kehilangan sosok ayahnya. Terkadang saya merasa kewalahan bagaimana untuk berfungsi Peran ayahnya tuh ya. peran ayahnya itu.
Oke. Karena kan saya juga belum pernah, Ya. baru belajar itu sih. Tipsnya ya, Ibu Iya, minta tipsnya, masukan tips-tips betul. ya. Mm. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, para pencinta Kesaku ya. Ini kesempatan buat keluarga-keluarga untuk memberikan sharing pengalaman, berbagi ya, untuk menjawab pertanyaan atau kesulitan yang dihadapi baik oleh Pak Hendra Budiman maupun Bu Ida Mustika. Betul Saya sekali, Pak. menunggu ya, kita menunggu ya jawabannya tuh di dalam rekaman video. Rekaman video HP posisi mendatar, tiap jawaban dari pertanyaan itu maksimal 90 detik. Wow, Kita tunggu luar biasa. Bapak Ibu dan kita Saya akan sangat tayangkan menunggu nih, itu. Pak Jul, ya. Kita akan tayangkan bulan depan. Sip. Ya, seperti Bagus. apa? Ya, kami tunggu. Setuju. Baik, sesi yang terakhir dari acara kita lah keluarga berbagi, ya, di mana kita akan menayangkan sharing dari keluarga-keluarga yang menyaksikan program ini bulan lalu, ya, dengan yang menjawab pertanyaan dari masing-masing narasumber. Mari kita saksikan bersama. Shalom, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya HB. Saya mau membantu menjawab pertanyaan dari Pak Freddy Morgan yang dalam acara podcast yang lalu bertanya bagaimana menghadapi anak-anak sekarang yang banyak pertanyaan, tapi kita juga terbatas, apalagi mereka bisa tahu dari Google. Ya, menurut saya memang zaman sekarang tidak terlepas dari yang namanya internet. Segala informasi sekarang memang sudah bisa diakses di internet untuk pertanyaan, bahkan bisa bertanya langsung dengan cara googling atau mencari informasi di Google. Bahkan ada istilahnya apapun pertanyaan bisa ke Mbah Google. Nah, ini memang kita tidak bisa mengesampingkan itu ya, saudaraku. Artinya memang zaman sekarang informasi bisa diakses untuk anak-anak kita. Tapi kalau sifatnya, menurut saya kalau sifatnya itu pengetahuan sih, menurut saya tidak apa-apa ya, justru malah membantu. Karena juga keterbatasan informasi kita, juga ada perkembangan zaman yang tidak serta-merta kita juga bisa menguasai semua. Tetapi kalau untuk yang mengenai kehidupan, alangkah baiknya kita sebagai orang tua juga tetap memperhatikan anak-anak. Untuk keegoan anak tuh semua anak pasti memiliki. Makanya di mana-mana anak tuh saling berantem dan saling mempertahankan prinsip mereka. Tapi untuk saat ini keegoan anak tuh mutlak harus dibenahi dan dituntun. Karena apa? Keegoan anak tuh sangat penting untuk masa depan mereka. Karena untuk mempertahankan prinsip yang dia dalami untuk kepentingan pribadinya. Tapi untuk saat ini sih menurut saya ya keegoan anak tuh harus kita bisa redam. Tidak harus 100% tapi ya cukup 60%. Salah satu contohnya apabila si anak menginginkan sesuatu, mungkin kita bisa bujuk apakah barang itu perlu untuk dibeli atau bisa nanti. Nah, apabila perlu, kita berikan jalan keluarnya untuk menabung dulu. Supaya apa? Supaya mereka berpikir nggak semua yang dia inginkan akan diberikan sama orang tua. Karena apabila semua kita loss, akan merubah keegoan anak itu menjadi suatu kesombongan dan keterpaksaan. Makanya kalau di saya, anak saya, kita diskusi perlu atau tidak, seperti itu sih. Menurut saya permasalahan bagaimana cara kita sebagai orang tua menghadapi anak itu adalah tergantung ketegasan kita. Kadang-kadang orang tua ini kan di mana-mana orang tua itu kalau sudah menghadapi anak-anak hatinya itu kadang mendua gitu. Ada yang tidak sanggup menghadapi anak-anak, apalagi kalau mereka udah tantrum. Tapi kalau kita sebagai orang tua kita biarkan, kita biasakan dia akan begitu, dia nggak akan pernah berubah. Itu akan terus sampai dia menjadi dewasa. Nah, caranya kita harus ada ketegasan, mengajari dia untuk bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Kita sebagai orang tua, kita harus mampu mengatakan tidak bila apa yang dia inginkan atau sikap yang menjengkelkan itu sudah keluar. Kita membawa dia
mengingatkan kepadanya bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Jadi ya ada unsur ketegasan juga di situ sebagai orang tua. Memang kalau kata para ahli kita tidak boleh mencubit, kita tidak boleh memukul sebagai orang tua. Tapi ada saat dimana salah satu orang tua itu harus tegas, harus ada yang dia takuti. Meskipun dengan cara-cara yang baguslah, tidak sampai kekerasan yang sampai menimbulkan dia dendam yang berlebihan. Tapi kalau untuk memberikan ke arah yang bagus, menurut saya itu perlu dilakukan oleh orang tua agar mereka paham sebagai anak-anak. Baik Bapak Ibu, sampai di sini acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita yang hebat-hebat, Pak Hendra Budiman dan Ibu Ida Mustika, Sama-sama. yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dalam acara yang sama dengan bintang tamu yang tidak kalah seru dan topik juga yang tidak kalah seru. Kesaku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.